Kita harus siap menghadapi ancaman militer terbuka, berapapun negara yang mengganggu kita. Mari kita mulai bersiaplah untuk perang. Indonesia harus kuat. Agreement, a conversation was held especially on the need of Papua New Guinea. I just want to stress this point. It wasn't soft our fault. It wasn't forced upon us. It was a mutual. Les quatre régions, la diaspora, les clients de l'étranger, tous ensemble, nous avons une concertation inclusive pour désigner de l'avenir de ce pays. La personnalisation de la vie politique est terminée. Nous allons plus confier la politique à un homme. Nous allons confier au peuple. Nous verrons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat de sauver le pays. Il faut qu'on le fasse tous ensemble. Il y a eu beaucoup de morts pour rien, beaucoup de blessés. Karena ikut campur Papua Barat, batalion di Papua Nugini menyatakan siap perang kepada Indonesia. Lantas, apakah Indonesia dalam bahaya? Di mana tentara Timor Leste juga terlibat tiba di Papua Nugini mempersiapkan perang lebih besar melawan Tentara Nasional Indonesia. As president of this beautiful island country, I'm grateful for the significant contributions that WHO has made to the health sector of our nation over the past several decades. Every country journey to health for all. It gives me immense pleasure to note how WHO worked hand in hand with the government and people of Timor-Leste. Huge appreciation to WHO teams. Kita harus siap menghadapi ancaman militer terbuka. Sejumlah tentara Timor Leste tiba di Papua Nugini. Kantor berita Asia mengatakan pasukan ini bertugas membantu Australia dan Papua Nugini melawan Indonesia. Sumber dari Reuta juga mengatakan bahwa inspeksi Wanset adalah bagian rutin dari perjanjian yang disepakati dengan negara-negara yang diberikan bantuan senjata oleh Amerika Serikat dan Inggris. Pihak Amerika Serikat tidak dapat mengunjungi sejumlah wilayah seperti yang dekat dengan garis depan pertempuran. Mereka juga melatih tentara Papua Nugini sehingga mereka dapat menyediakan data yang lebih baik. Yang dilansir dari New York Times, ini adalah pertama kalinya pasukan Timor Leste menginjak kakinya di luar perbatasan di Papua Nugini. Sebuah batalion yang terdiri dari relawan asal Provinsi Sepik Papua Nugini telah mengumumkan akan bergabung dengan militer Australia dan separatis Papua Barat. Mereka menyatakan siap berperang melawan tentara Indonesia untuk memerdekakan wilayah tersebut. Tindakan yang dilakukannya itu adalah memenuhi PM Australia bernama Anthony Albanese yang meminta Papua Nugini untuk membantu Papua Barat merdeka. Ini adalah pertama kalinya orang-orang dari Papua Nugini ikut campur urusan dalam negeri Indonesia di Papua Barat. Atas nama Papua Nugini, kami sekarang berdiri di sini untuk menyatakan diri Barat, kata seorang juru bicara batalion Sepik dalam video human mereka. Dan pada akhir April, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo secara resmi menyatakan bahwa KKB di Papua Barat sebagai organisasi teroris. Keputusan pemberian label tersebut diambil setelah Kepala BIN Daerah Papua, Brigadir Jenderal TNI Iputu Dani Karya Nugraha, gugur di tempat KKB Papua Barat. Selanjutnya, pemerintah Indonesia juga mengerahkan banyak tentara ke wilayah tersebut. Perkembangan situasi tersebut mendorong kelompok relawan dari Papua Nugini ikut campur. Pemerintah di Port Moresby memiliki inisiatif untuk mendukung rakyat di Papua Barat. Oleh karena itu, masyarakat Sepik siap untuk pergi dan mendukung, kata juru bicara batalion Sepik yang tidak menyebutkan namanya. Kedutaan Besar Timor Leste kini dijaga oleh marinir sejak diploma mendekar Australia dan Papua Nugini yang sedang perang. Para diplomat tersebut sempat meninggalkan Papua Nugini demi keamanan menjelang penyerangan Indonesia yang dibantu oleh Rusia pada pekan lalu. Pemeriksaan ini digunakan oleh Departemen Pertahanan Luar Negeri untuk melacak persenjataan dan pasukan yang disediakan Timor Leste dan mematikan bantuan militer senilai lebih dari 18 miliar US dollar yang dijanjikan Timor Leste tidak berakhir di tangan yang salah. Maka juru bicara tersebut, Jenderal Patrick Ryder, Brigadir Angkatan Udara, mengatakan belum ada indikasi penyebaran ilegal dari persenjataan yang kami berikan dan telah digunakan secara efektif dalam perang, kata Ryder. Ia juga menambahkan bahwa tentaranya jauh dari tindakan apapun di garis depan.
Departemen Luar Negeri pekan lalu merilis cetak biru untuk membantu membatasi potensi pengalihan senjata ilegal oleh pasukan Indonesia. Fraksi Indonesia dan para ekstremis sejauh ini permintaan internal yang kuat juga telah mencegah senjata yang disumbangkan oleh Timor Leste muncul di pasar gelap di Asia. Menurut Departemen Luar Negeri, yang lebih menjadi perhatian utama adalah pengembalian senjata milik Australia dan persenjataan hasil durasi oleh pasukan pro-Indonesia. Informasi lanjut tentang relawan Papua Nugini yang tergabung dalam konflik bersenjata kemerdekaan Papua Barat akan mempertaruhkan hubungan diplomatik antara Papua Nugini dan Indonesia. Kedua negara selama ini memang berhubungan baik dan Papua Nugini selama ini sangat menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua Barat. Dan masuknya Batalion Sepik ke dalam konflik bersenjata di Papua Barat sekarang memaksa pemerintah pusat di Port Moresby untuk pengambilan sikap politik. Kata Benny Wenda, kelompok separatis Papua Barat yang dideklarasikan oleh sekelompoknya sebagai presiden, sementara Papua Barat mengatakan Papua Barat belum terlalu dekat dengan perang total sejahteraan 1970-an. Papua Nugini juga menyerukan perwakilan PBB mengunjungi Papua Barat karena militer Indonesia telah menghabisi nyawa tentara Australia dan anggota KKB di wilayah Papua. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Soroeu, juga menuturkan kepada parlemen bahwa hari ini kerusuhan terakhir di Papua dan ini adalah situasi yang sangat menyedihkan. Ia mengatakan Papua Nugini menghormati kedaulatan Indonesia, tetapi masalah itu perlu ditangani oleh kantor Komisi Tinggi HAM PBB. Demikian seperti yang dikutip dari Radio New Zealand. Vanuatu juga telah mengambil langkah, tetapi Papua Nugini juga harus sangat berhati-hati mengenai bagaimana kami mengatasi masalah ini karena kami berbagi perbatasan, di mana di sisi lain adalah Papua Barat dan di sisi ini Papua Nugini. Jadi tanggung jawab yang pertama adalah kepada rakyat sendiri. Menanggapi, anggota parlemen oposisi Gary Jumpa memperingatkan orang-orang Papua yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik dapat merambah ke perbatasan Papua Nugini. Pemerintah Indonesia sejak awal 2018 telah melakukan undangan kepada kantor Komisi Tinggi HAM PBB untuk mengunjungi Papua Barat. Namun rencana itu belum terlaksana hingga tahun ini. Rencana kunjungan OHJHR ke Papua akan diwakili oleh Regional Office KTHAM di Bangkok, namun masih dibicarakan dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait jadwal yang disepakati dan hal-hal teknisnya, kata Duta Besar Hasan klaim wakil tetap RI untuk PBB di Jenewa, Swiss. Kemudian masih berlaku sampai saat ini, Ikatan Klaim Seraya merekatkan jika sekiranya lawatan terlaksana, maka itu tidak terkait dengan situasi terkini di Papua, melainkan sudah terjadwal sejak lama. Hal itu merupakan tindak lanjut dari undang pemerintahan RI KTHAM sebelumnya pada masa Komisioner Sel Al-Busen tahun lalu. Menteri Luar Negeri Papua Nugini mendesak PBB agar ikut campur dalam konflik baru-baru di distrik Papua Barat, Tentara Pembebasan Papua Barat yang disebut pemerintah RI sebagai KKB. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Papua Nugini ketika menggelar konferensi pers di Port Moresby, Papua Nugini, dan juga dihadiri oleh Front Tentara Pembebasan Papua mendeklarasikan perang terhadap pemerintah RI. Negosiasi damai seperti yang dilaporkan Radio New Zealand RMZ Tentara Persatuan Papua Nugini untuk Pembebasan Papua Barat, Ken Monidiait, mengatakan bahwa masuk akal bagi OPM untuk menggelar konferensi pers di mana mereka bersatu dengan sesama warga Melanesia. Juru bicara OPM mengumumkan bahwa dukungan resmi OPM untuk mendeklarasikan perang tentara pembebasan Papua terhadap RI dan juga meminta Sekjen PBB mengirim lembaga PBB relevan untuk mengusut konflik di Nduga. Organisasi Papua Merdeka atau OPM juga meminta Dewan HAM PBB untuk menerapkan pengawasan atas situasi di Papua Barat. Kemerdekaan Separatis Papua Barat juga menyampaikan petisi dengan 1,8 juta tanda tangan yang meminta referendum kemerdekaan kepada Dewan HAM PBB, seperti yang dilaporkan oleh Benny Wenda, Ketua Gerakan Pembebasan ULMWP, mengatakan ia berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta untuk mendukung dugaan pelanggaran HAM di Papua. Wakil Ketua RI untuk PBB Jenewa, Swiss, Duta Besar, mengatakan pemerintah tetap berkomitmen untuk mengundang kantor Komisi Tinggi HAM PBB yang akan diwakili dari Bangkok, Thailand untuk berkunjung ke Papua. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa KTHAM masih menunggu undangan atau meminta akses, di mana menurut Dubes klaim yang belum disepakati adalah waktu untuk KTHAM berkunjung ke Papua. Namun, kunjungan ke Papua diharapkan pada tahun ini. KTHAM Malke Bakleit juga mengatakan
dirinya juga telah meminta akses ke Papua. Menurut piagam PBB yang dikutip dari situs CWN.org, non-self-government territory adalah masyarakat yang belum mencapai syarat penuh untuk membentuk pemerintahan sendiri. Selain itu juga, Ketua Komite Dekolonialisasi PBB sekaligus Dubes Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez, mengatakan bahwa dia tidak menerima dokumen permohonan resmi dan bahwa misi palsu seperti yang dilaporkan. Dan Ketua Dekolonialisasi PBB mengatakan komitmennya telah dimanipulasi untuk tujuan politik dan menerima kedaulatan Indonesia terhadap Papua Barat dan tidak menerima wilayah itu pada tahun 1969. Sistem pertahanan udara portable dan rudal taktis anti-tank atau serbaguna, tentara Timor Leste akan terus membantu pemerintah Australia dalam menghitung dan mengamankan persenjataan jika kondisi keamanan yang memungkinkan, kata Departemen Luar Negeri. Kemudian daripada itu, Gedung Putih telah berulang kali berjanji untuk tidak akan ada pasukan tempur di medan perang Papua Nugini, kata Ryder. Mereka adalah tentara yang ditugaskan untuk membela bantuan dan kerjasama pengamanan sebagai bagian dari kantor atas pertahanan. Namun, pertempuran sengit antara pasukan Indonesia dan Papua Nugini yang dibantu oleh Australia terus berlanjut di wilayah perbatasan. Tentara Australia berupaya merebut wilayah-wilayah dengan gelombang serangan balik yang datang bertubi-tubi. Kementerian Pertahanan Indonesia melaporkan bahwa pasukannya menggagalkan 2 serangan pasukan taktis Australia di area pemukiman wilayah Papua Nugini. Selain itu, Indonesia juga berhasil menangkis 20 kelompok sabotase dan pengintaian Australia yang mencoba menyerang dari belakang, tembakan artileri Indonesia yang terkonsentrasi, dan aksi aktif menghancurkan lebih dari 120 prajurit Australia dan Papua Nugini. Pasukan Indonesia terus menghadapi serangan balik dari Papua Nugini dan Australia yang datang secara bertubi-tubi. Di balik itu, laporan resmi Kementerian Pertahanan Indonesia memaparkan bahwa dari arah Kagopo dan Rabau, Papua Nugini dan Australia dengan kekuatan 2 kelompok taktis kompi mencoba menyerang pemukiman di wilayah yang diduduki TNI. Pasukan Indonesia dilaporkan bahwa berhasil menangkis semua serangan dan kerugian pihak Australia berjumlah lebih dari 50 prajurit Australia, 3 tank dan 4 kendaraan tempur infanteri dan 7 kendaraan di bumi hanguskan.